suasana begitu cerah ya, gitu ini. Nah, sahabat RPK, kali ini kita mendengarkan program kita melalui gelombang FM 96,30 MHz atau bisa didengarkan melalui audio stream di www.radiopelitakasih.com atau juga bisa melalui aplikasi Sahabat RPK. Dan live streamingnya juga ada di YouTube di RPK 9630 FM. Sahabat RPK, makin sehat, makin cerdas. Nah, kita di Obsesi, obrolan sehat dan berisi. Bersama saya Andreas Wongso, dan kali ini saya ditemani sama teman kita namanya Dave Tobing ya. Mungkin sahabat RPK pernah kalau misalnya melihat acara televisi ya, seliweran di TV gitu kan, news anchor kita. Akhirnya jadi penyiar obsesi ya di RPK FM. Gimana Dave, hari ini luar biasa ya? Hari ini luar biasa banget. Iya. Jadi mencoba hal yang baru gitu ya. Iya. Oh ya, Dave, ini kita topik di obsesi kali ini rada berat tapi asik. Asik. Gimana tuh? Public speaking berbasis Pancasila. Ya, kalau kita ngomong tentang public speaking itu perlu banget ya. Iya, apalagi di dunia marketing, public speaking itu sangat diperlukan. Di profesi seperti politikus, artis, dan lain sebagainya yang membutuhkan di depan kamera gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, apalagi ditambah kenapa harus berbasis Pancasila? Ya, nah, itu dia. Nah, kali ini sahabat RPK kita sudah kedatangan tamu kita, Mas Bayu Mukti. Halo Mas Bayu. Bayu Murti. Oh, Bayu Murti. Itu merek dagang itu. Untuk kualat. Oh, maaf Mas Bayu. Aku panggil apa Mas Bayu apa? Ya, Bro. Bukan, saya lebih mirip Jack Sparrow, orang di luar sana. Iya, Jack Sparrow ya. Ada ikat kepalanya gitu. Iya, ada kepalanya. Saya cinta Indonesia, jadi saya. Tapi udeng Bali jadinya ikat kepalanya. Besok-besok akan pakai yang ikat dari Bandung, Jawa Barat, Pajajaran, beda-beda karena saya koleksi. Iya, luar biasa. Karena ini mengingatkan terhadap kecintaan saya terhadap Pancasila. Budaya Indonesia. Keren. Bro, mau nanya boleh ya, Bro Dev juga ya? Ini kita bicara mengenai public speaking ya? Iya, betul. Waktunya saya bicara ya? Ya, jadi kok gimana nih Mas Bayu, Bro Bayu? Iya. Apa Bro Jack Sparrow? Nah, separuh ke setengah loh. Separuh ke setengah piring nggak kenyang ya. Iya. Harus full. Nambah iya malah. Iya. Nah, Mas Bayu, kenapa kok public speaking? Ini kan temanya public speaking berbasis Pancasila. Kenapa memasukkan unsur Pancasila di dalam public speaking yang dikasih ke Mas Bayu? Seandainya kita bahas public speaking dulu boleh ya? Boleh, silakan. Karena baru nanti mengarah ke sana ya. Gak apa-apa ya Bro Dev ya? Siap. Ya. Teman-teman sekalian, Anda cerdas, Anda pintar, ya. Tapi kalau mulut Anda tertutup seperti ini, apa yang mau disampaikan? Produk ya, jika Anda di bidang sales and marketing harus menyampaikan sesuatu. Anda politikus, Anda mempengaruhi massa, harus menyampaikan sesuatu. Anda cerdas, Anda pintar di bidang teknikal segala macam ya. Tapi kalau Anda tidak membuka mulut Anda, tidak menyampaikan kepada dunia tentang apa yang harus Anda sampaikan, seperti ini contohnya, lalu akan berbeda semuanya. Suaranya berbeda nih. Semua berbeda, facial expression berbeda. Jadi walaupun Anda di top level, tidak boleh menutup diri. Anak buah Anda saja yang mewakili sana sini. No. Suatu saat Anda akan tahu bahwa produk Anda, perusahaan Anda, itu semua adalah citra yang harus dibangun. Iya, setuju. Ya. Nggak bisa lagi kita sembunyi di balik jabatan. Tampillah, dan kemampuan public speaking ini memang dirasa penting. Tidak ada pemimpin yang tidak punya kemampuan public speaking yang baik. Baik pemimpin di level besar maupun level kecil. Seperti itu. Berarti public speaking itu ada kaitannya dengan gesture juga. Komplit Bro Dev, komplit. Gitu ya. Komplit. Bro Dev kan announcer. Iya. Betul ya, harusnya aku ya. Itu tidak mudah untuk tampil. Iya, betul. Walaupun terbiasa di depan seperti ini ya Bro ya. Untuk menghadapi audiens yang jumlah banyak itu jantungnya seolah-olah harus ada dua. Double jadinya. Double. Karena double. Apalagi kalau kita lihat, ada bos saya di sana. Tambah pressure lagi tuh perasaan gitu. Ada calon mertua. Iya. Double pressure. Iya. Apalagi kalau ditambah keinginan, saya harus terpilih. Mulai memaksakan diri. Itu butuh pelatihan public speaking, bagaimana kita mengeliminir perasaan kita ini supaya rileks, tenang. Seperti itu.
Sok bro, ada yang mau ditanya gak? Oke. Saya maunya Mr. Bond bro, Bond. Suka James Bond. Bond. Ya teman-teman audien pemirsa juga yang saat ini sedang tune ini, coba tanyakan kepada mereka apakah benar bahwa kebutuhan untuk berbicara itu penting, bukan lagi untuk aktualisasi biasa, bukan lagi untuk tampil gua, tidak. Guaisme itu udah lewat. Sekarang your product, your company, your citra segala macam ya. Itu mesti ditampilkan. Jadi kalau ada yang mau, ini boleh nggak sih mau ada ikut serta di sini? Mau nanya silakan ya. Nanti kalau misalnya ada sahabat RPK yang ingin bergabung untuk menanyakan kepada nanti Mas Bayu, bisa telepon di 021 8000 444. Ya, public speaking. Emang public speaking itu kemampuannya untuk public doang atau untuk bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ngobrol juga? Apakah gimana, bro? Ya tadi katanya di depan mertua, berarti Depan kalau pas mertua. lagi melamar pasti Iya. ada ini dong. Bisa. Iya benar, pakai kalian public speaking juga. benar. Itu penting ya. Iya. Karena public itu umum, speaking itu bicara ya. Iya. Kenapa nggak ada public talking school? Nggak pernah kedengeran talking. Kenapa public nggak ada talking school. one-on-one speaking gitu? Iya, One-on-one speaking, betul lah. Kenapa mesti public speaking? Iya, Bukan Public itu public umum talking, ya. bukan. Artinya pada saat kita bicara berdua, kemudian ada audien yang lain yang menyaksikan, berarti udah Iya. publik, sifatnya itu umum. Umum ya. Jadi memang kita butuh kemampuan khusus. Nah kalau yang ditanya tadi, seberapa pentingnya sih public speaking ya? Iya. Penting loh. Pada suatu saat kita berbicara, ini citra kita tuh belum bicara tuh, pakaian kita udah mengkomunikasikan sesuatu, cara kita menata pakaian, gesture semuanya ya. Iya. Belum bicara aja, baju udah mencerminkan sesuatu. Saya nggak bisa bicara lain kecuali deng 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 deng. Ada logo di sini Pancasila. Pancasila. Bukan hanya terkait dengan public speaking ya, karena saya membawa semua materi saya dasarnya adalah Pancasila. Iya. Ini masih boleh kan? Kita lanjutkan. Tahu nggak kalau opung kemarin tiba-tiba gue dikat, belum masukin dia udah dikat. Jadi mau ngebagiin ilmu ke audiens agak susah, diulur terus gue nungguin aja. Tapi di sini boleh berbagi langsung ya. Oh langsung. Boleh ya? Di sini kan obsesi, ini Oke. obrolan sehat dan berisi. Ya, berisi ya. Sekarang pada suatu saat kita mau tampil berbicara, kita mesti cek dulu. Saya mau bicara di depan mertua saya, di RT segala macam. Saya ada isinya nggak? Iya. Lihat berhenti bicara deh sebelum nanti isinya tuh hanya akan membuang apa durasinya orang, kemudian isinya nggak jelas, tiba-tiba masuk ke arena gosip segala macam ya, ribet. Di saya pada saat Anda mau berbicara, saya udah kasih tahu hati-hati, hindari sarap pada saat mau berbicara. Sarap bro, supaya kita nggak sarap. Jadi hindari sarap beneran. Dari saraf maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih? Hindari berbahasa atau yang konotasi menyenggol-nyenggol mengenai suku, agama, ras, antar golongan, partai politik, pornografi, itu semua. Yang bikin tegang gitu. Itu sementara ditekan dulu deh, karena kita tidak bicara itu di bidang yang sangat saya bilang sangat sensi ya, Sensitif ya. sensi ya. Itu untuk kita baru kenal tiba-tiba masuk ke arena sarap. Sarap kita lagi mau asik-asikan ngobrol begini ya, jangan. Jadi itu baru contoh kecil bagaimana kita mengemas pembicaraan kita supaya bisa langsung masuk, kemudian diterima, baru kita masukin inti pesan kita tuh apa. Bayangin kalau hanya hal kecil seperti ini, yang penting gue bicara aja. Enggak, semua ada tatanannya. Berarti kalau kita mulai ngobrol baru kenal gitu, berarti yang bahas yang tentang yang umum kali ya. dulu, mungkin jokes Iya. gitu. Ya. Paling enak kalau misalnya gini, kita bicara dari Nabi Adam sampai Nabi akhir tuh. Panjang tuh, kita bicara Nabi semua. Lah tambah pusing lagi. Kita bicara yang umum-umum ya, yang sifatnya umum, yang hobi. Jadi pada Apalagi saat pendengarnya nggak mau mendengarkan yang berat-berat gitu ya. iya benar. Dan itu kaidah tersebut ya, kaidah no sarap bahasa saya, itu kepake di mana-mana. Pada saat kita bertemu orang baru, ya mau ketemu dengan pimpinan baru atau kita mau berbicara, hindari sarap tersebut dari pemikiran kita. Tapi saya lupa loh, sarap tadi singkatannya apa loh? Apa tuh sarap? Ada ya. Ada singkatan itu sebenarnya. Iya. Saya pikir sarap bener sarap. Suku, agama, ras, antar golongan, partai politik, pornografi, sarap. Sarap. Masih ada 2 menit, ada yang mau saya lagi mengenai sarap. Ya, audiens silakan bertanya ya, supaya nanti pada saat Anda berbicara tuh lebih lancar, karena enggak punya partisi kita berbicara tuh partisnya benar-benar dilepas, tapi itu sebenarnya yang kita lepas. Iya, Jadi kita bicara merdeka tanpa unsur sarap. Intinya kita harus menetralkan diri kita sendiri ya. Iya. Iya. Menjauhi sarap. Benar-benar. Nggak perlu Supaya kita nggak berusaha sarap. pada saat bicara, ayo lo semua tertarik sama gue. Nggak begitu. Berarti juga untuk sebelum kita melakukan itu kita harus melihat diri kita sendiri atau membuka suatu wawasan apa yang mau kita sampaikan Iya, gitu ya. betul. Iya. Karena sebelum masuk ke NTS, speak ya. Iya. Public speaking, speak ya. S itu spesifik.
Bicara pada saat spesifik, ya. Oke. Yang sesuai aja. Iya. Pay performance. Iya. Karena kita udah mengkomunikan sesuatu, ya. Elaborate. Kita harus mampu mengelaborate, menjabarkan apa yang mau kita sampaikan. Anchor, kalau di dunia NLP, anchor itu menjangkar sesuatu, ya. Jadi kita ingat pada saat kita selesai bicara, kita ingat tadi Bayu itu atau yang Bro Dev atau Bro Bon itu bicara apa. Knowledge 360 derajat. Kita tidak bisa punya knowledge yang hanya sepotong-sepotong untuk jadi seorang pembicara. Enggak, kita harus komplit. Iya, betul. Melingkar 360 derajat. Itu benar-benar Semuanya, menguasai menguasai materi yang akan materi. ini. Betul. Pada sebenarnya kita nggak harus terlalu menguasai materi, ada teknik lain yang khusus. Iya. Karena kita bukan Google harus nelan semua informasi. Udah waktunya iklan belum nih? Masih ada sedikit. Kita belum di queue sama Belum kita. masih aman ya. Masih aman, masih Berarti aman. intinya itu kalau misalnya public speaking terkait juga dengan tempat dan waktunya. Semua. Semuanya ya. Kalau pertama kan spesifik, kalau lu nggak spesifik, baik spesifik message maupun Iya. spesifik event, lu ngomong di mana dia tuh bukan speak tapi talknya terlalu aktif, talkative, jadi cerewet. Kita bahas berikutnya lagi, baru S loh itu. Ya, Iya. nah, sebelum kita bahas gini, nanti di segmen 2 setelah Selalu sama Opung, setiap gua masuk inti selalu di-cut iklan. Selalu. belum. Ini nggak kata nggak begini. Jadi nanti ada namanya Mas Anton. Nah, dia Iya. dari MG, dari Edukasi Masyarakat Jaya Indonesia, Iya. yang nanti akan datang di segmen 2 bersama-sama dengan Mas Bayu tentunya. Oke. Nah, kenapa tadi yang sudah mau masuk inti tuh silahkan bicara. Oh gitu ya? Ngobrol Oke. itu di segmen boleh, 2 boleh, aja. boleh. Ngobrol panjang lebar di Oke. situ. Udah, ini maksudnya ngomong gitu mau diiklanin sekarang. Oke, sahabat RPK. Iya, sahabat RPK, sebelum kita lanjut ke segmen 2, kita lihat yang satu ini. Iklan. Silakan. Nah, tadi saya pakai analogi. Oke, Anda pinter, ya. Iya. Anda hebat segala macam, ya. Iya. Menguasai segala ilmu. Tapi Anda butuh untuk menyampaikan sesuatu. Anda bisa hire orang lain. Mengapa Anda tidak yang tampil? Nah, itu lebih punya value. Punya value, Apa? ya. Berarti ya. Emang harus berlatih loh. Iya, iya. Bener, emang harus berlatih. Mark Zuckerberg harus berlatih. Kemudian lagi kalau kita lihat yang udah ya. Jack Ma, kita lihat lagi Steve Jobs. Steve Jobs penjago hebat. Iya. Tapi permasalahannya kita tahu bahwa ilmu berbicara itu seolah-olah karena ini masuk dalam soft skill ya. Udah biasa bicara, belum tentu loh ada kaidah-kaidahnya dan memang perlu berlatih. Bagaimana menetralisir kepala kita, logika Iya. kita dibanding hati kita, karena pada saat mau tampil duk, waduh mau copot, basah lo keringetan. Itu kadang-kadang kan kalau misalnya public speaking itu kan nervous. Nervous. muncul. Gimana tipsnya, bro? Untuk itu Mas Anton, aku mau bahas nervous tapi nanti aja boleh ya, nanti aja ya. biar supaya audien nanya. Kalau saya nggak nanya kurang bergairah. Mendingan Bro Dev yang nanya tapi nanti atau Mas Anton yang nanya. Oke, Kalau siap, nervous siap. sebenarnya dulu pernah ya. Iya. Nervous, percaya diri. Tapi setelah selesai ikut pelatihan sebelumnya, karena saya yang pembungkus materi semua, Iya. lah kok pelatihan public speaking isinya nervous, is your nervousness ya. Tapi masih nervous. Ternyata berbeda antara berlatih public speaking dengan belajar public speaking. You learn about nervous, tapi lu masih nervous. Lalu di mana dia supaya tidak groginya? Ternyata banyak sekali tempat pembelajaran yang lain itu hanya mengisi otak siswanya dengan knowledge belajar, tapi masih grogi. Itu sebabnya di kelas saya selalu konsepnya tuh pelatihan. Berbeda dengan belajar public speaking. Iya. Tapi ini promo seolah-olah. Tapi bener loh, kalau suatu saat kita nggak tahu ya, lu masuk kelas public speaking, seolah kepala kita nih jadi dituang semua teori ke dalam kepala kita. Iya. Mendingan belanja ke toko-toko besar, toko buku ya, besar, lebih murah, lebih mudah gitu. Tapi ini beda, ini berlatih public speaking. Karena kan tidak dituangin ilmu seperti itu aja, tidak dituangin teori. You learn, cara learn di kami adalah action seperti itu. Langsung ini ya, Berlatih. langsung berlatih gitu. Sampai ya. akhir nanti ketemu Sampai dengan tidak perlu percaya diri. Oke, speaking tadi No, Sampai tidak mana? perlu percaya diri. Tidak Why? perlu percaya diri. Nggak perlu percaya diri. Percaya pada Tuhan. Itu mau geser ke Itu Pancasila. kalau itu memang nomor 1, nomor 2-nya Di percaya mana diri. semua pelan-pelan semua cerita percaya diri. No, you terlalu percaya diri. You lepas kontrol, lepas kendali. You bisa sombong di panggung, bisa terjadi blunder, problem. Betul. Maka pertanyaan saya adalah buat teman-teman semua pendengar, Anda lebih suka percaya diri atau percaya pada Tuhan? Mas Anton piye? Ayo. Atau percaya kepada teman. Sebenarnya kita mencintai diri, percaya diri ini karena kita percaya kepada Tuhan. Iya, betul. Tapi pada saat percaya dirinya diutamakan, repot loh gue.
Nah itu yang berbahaya. Iya. Jadi pada saat saya menemukannya dengan mengkombinasikan kaidah Pancasila, tidaklah kita berbicara karena Tuhan memang minta Anda berbicara, bukan Iya. Anda yang mau berbicara, itu udah beda. Jadi mencegah ini ya over confidence gitu ya. Overconfident, betul. Jadi betul. karena adanya overconfidence, jadi sombong, jadi angku, jadi yang gue gue penting gue bisa semuanya. naik tampil, semua orang pada ngeliatin. Hati-hati pada Iya. saat itu dia hanya berteman dengan emosinya, ambisinya sendiri. Banyak terjadi blunder loh. Banyak ya. Seperti Banyak. apa tuh? Hah? Seperti apa, Bro? Wah kalau salah bicara begini segala macam, akhirnya nyewa wartawan untuk memperbaiki kalimat yang udah pernah keluar. Iya. Pernah terjadi seperti itu dan Iya. banyak, saya nggak boleh tunjuk-tunjuk. Dan itu banyak di dunia politik ya. Aku kadang nggak boleh nunjuk kan, karena masuk ke sarap kan. Iya, betul. Ha. Jadi apakah mereka termasuk orang yang sarap semua? Kita nggak Wah, tahu. nggak tahu. Karena pada saat mereka bicara tanpa tatanan, saya cuma inform, sepertinya Anda harus berlatih deh, Anda harus Iya. aware. Iya. Dan seharusnya Anda tahu di mana tempat berlatih yang paling baik. Iya, hubungi RPK, tanya. Beres sudah Mas Dev. Oke. Nah, itu tadi setelah mau ditambah lagi nggak? Enggak, mau iklan Mas Anton aja. Nah, kalau untuk Mas Anton sendiri, nah public speaking berbasis Pancasila tuh gimana tuh? Boleh dong langsung masuk ke sini. Oke, tentu tadi kita sebagai manusia berbicara setiap hari itu dengan siapapun kan biasa. Iya. Tapi kalau itu dilatih, maka pembicaraan itu akan lebih tertata. Oke. Nah, dengan pembicaraan tertata, kita bisa menyampaikan pesan dengan baik. Dan akhirnya rasa percaya diri kita meningkat, Iya. ya kan? Apalagi kita punya keyakinan juga kepada Tuhan. Semakin meningkat lagi, ya kan? Kalau kamu mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, Iya. itu sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Iya. Nah, bagaimana seandainya ini kita MG ya, kita dari edukasi Masyarakat masyarakat Jaya Jaya Indonesia. Indonesia. Kita mau mengedukasi masyarakat dengan muatan-muatan Pancasila. Iya. Tapi bagaimana Pancasila ini bisa di-deliver kepada masyarakat dengan baik di segala segmen. Nah, tentu ada satu cara. Nah, MG melalui Iklan dulu deh, biarin si Spoder nonton. Oke, tahan dulu deh. Lagi deh. Kalau sudah Tahan dulu di sini untuk nanti informasi yang lebih Iya. lanjut lagi di Terima segmen kasih. selanjutnya gitu ya. Iya. pihak RPK yang kan memberi nggak support pindah, ke kan? acara ini ya. Ya bagi pemirsa yang mau ngobrol-ngobrol juga bisa sih akan kembali lagi dengan obrolan ini bersama Bro BM Bayu Murti. Bayu Murti dengan Mas Anton. Untuk itu tetaplah di RPK FM. Yo, kembali bersama di Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi ini kita tag team nih dari Dave Tobing kembali ke Andreas Wongso. Oke, Mas Anton, Siap, tadi siap. melanjutkan apa yang ingin disampaikan. Yuk, monggo, Mas. Oke, jadi ketika kita mempunyai kemampuan berbicara yang bagus dan menyampaikan pesan itu dengan tepat, apalagi kita berlatih kepada ahlinya ini Mas Bayu Murti, maka rasa percaya diri kita meningkat. Dan rasa percaya diri yang meningkat tadi, aura kita itu akan dibaca oleh publik itu sangat bagus kan, sangat luar biasa. Iya. Nah, kemudian MG kita membuat formulasi. Bagaimana kalau kemampuan yang bagus ini yang disampaikan adalah hal yang untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Yang bermuatan Pancasila. Pancasila. Iya. Keren. Karena apa? Karena Pancasila merupakan falsafah bangsa, ya kan, Dasar dasar negara negara. kita, gitu kan. Semua itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Betul. Artinya apa? Seluruh gerak, seluruh perilaku kita harus bisa mencerminkan kita sisi Pancasila. Betul. Nah, sehingga dengan demikian kita sebagai manusia Indonesia tentu kita tidak ingin kehilangan jati diri kita. Iya. Nah, untuk agar kita tidak kehilangan jati diri kita, maka bagaimana kita merawat Pancasila ini sebagai dasar negara, dan ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat, maka harus disampaikan dengan public speaking yang bagus. Nah, Iya. ini Mas Bayu ini mengemas bagaimana ini menjadi menarik. Untuk Nah, disampaikan. sebelum ini bagi para sahabat RPK yang ingin berinteraksi bisa melalui chat, SMS dan WhatsApp dengan menuliskan nama, spasi, usia, spasi, domisili, spasi dan komentar yang atau bertanya berinteraksi dengan kita.
Oke. Oh, ada telepon masuk. Wah, ini yang mantap nih. Ada telepon masuk nih. Aku baru mau jawab telepon masuk, tapi monggo silakan. Ya. Kita jawab tuh telepon masuknya. Oke, Silakan. dari mana? Dari mana? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dari mana, Pak? Ya, Bobby Bintaro. Pak Bobi. Pak Bobi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bobi. Banget nih acara ini. Iya. Ini penting nih buat pendidikan masyarakat dan juga para petinggi dan anggota partai. Ini siap, kan menyambut ini Pak. Ini Bapak ini yang ahli public speaking ini jangan malu-malu Pak nawarin diri itu. Oh, waduh, Saya Mas Bayu. memang pemalu dari lahir, Pak. Itu apa figur nasional itu atau daerah itu harus Iya. dia pemimpin, dia harus pinter, Iya. harus ini mendidik masyarakat, bukan Benar. duduk-duduk diam aja. Betul. Kalau Karena memang kan kita- sekarang yang kita cari saat ini penguasa bukan pemimpin. Pemimpin, Iya. Bung Karno lah. Gitu. Betul. Public speaking berbasis Jokowi. Pancasila mencetak Pak pemimpin, Pak, bukan Jokowi penguasa, itu- Pak Bobi. Itu udah menemukan makna hidup. Yang Betul sekarang sekali. ini masyarakat ini makna hidup. Betul, Pak Bobi. Makna hidup tuh apa? Betul. Pak Jokowi menjabarkan Pancasila, konstitusi. Itu pemimpin seperti itu. Iya. Jangan Iya. yang banyak sekarang itu di masyarakat ini maaf ya, masih banyak yang anut Pancagila. Berarti penting ya Pak Bobi ya bahwa public speaking itu pun harus berbasis Public Pancasila ya. speaking itu bukan juga di politik Pak. Betul. Di bidang sosial, Betul. ekonomi, kayak itu pengusaha, kadin. Itu nawarin diri Pak situ. Dan dia harus tahu Pancasila. Betul. Jadi jangan terlalu untung aja, itu sila kelima tuh. Habis keturunan Keadilan sosial. Keadilan sosial, betul. Keadilan sosial. Betul. Jangan terlalu repot itu ngurusin ini. Dan di politik itu apa namanya harus ini kita harus apa? Penuh hikmat, bukan nikmat. Wah, Nikmat. Nikmat yang banyak sekarang nikmat Banyak Pak. cuannya ya, nikmat Ya, cuan ya Pak. jadi juga dalam public speaking bapak-bapak seperti orang berkhotbah ya, itu nyampein itu hambar aja tuh. Yang perlu ditambahkan tuh doa supaya iya. public speaking itu ada kuasa. Iya. Apa yang mau disampaikan? Ada orang dengar dia lupa aja tuh. Tapi kalau kita bawa dalam doa sebelum Benar. mulai dan sesudah. Iya. Tapi kalau menurut Pak Bobi tadi itu sebenarnya himbauan ya, Pak ya? Oh, iya. Baiklah, nggak apa. Tapi terima kasih untuk Iya, terima tambahannya. Terima Betul. kasih Pak Luar Bobi. biasa masukannya ya. Iya. Nah, tadi apa yang mau disampaikan Mas Bayu yang kepotong? Itu kan terkait bro sama yang dirimu sampaikan tadi. Ya. Oh. Jangan hanya sebatas jargon. Ada kan penanya Iya, seperti nah itu? itu ada komen tadi di YouTube Ah. ya yang bilang apa public speaking Pancasila hanya jangan sebatas jargon, hanya janji-janji. Ternyata memang sudah diwakilkan dari Pak Bobi ya, dan kita juga mengusahakan itu ya Mas Anton ya. Ya. Di MG Edukasi Masyarakat Jaya Indonesia juga mengusahakan, kan baru-baru kemarin di apa sudah mengadakan public speaking Sudah. berbasis Ya, Pancasila ya, ya. di sekolah, waktu itu di sekolah mana ya? Di SMK Perhotelan. Oh, SMK Perhotelan. Nah, Perhotelan, ya, ini ada lagi nih WA dari 104789 sekian dari Edi Sitompul Bogor. Nah, Mas Edi ini Bang Edi ini bicaralah sesuai dengan passion Anda, maka Anda bisa berbicara tanpa harus berpikir lama. Lihatlah Soekarno atau juga B.J. Habibie. Ketika berbicara tentang bangsa juga teknologi, kita seperti terkena hipnotis mendengarnya. Seperti pemikirannya bisa mendahului apa yang akan dibicarakan untuk memimpin. Selain harus punya wawasan dan pengetahuan yang besar, tapi juga penting punya skill bagaimana penyampaian gagasan dan ide mereka. Terima kasih Bang Edi, Bang Edison. Nah, tadi kan Saya tanggepin boleh ya? boleh silakan. Kan sesuai dengan skillnya Mas Bayu, public Iya. speaking kan. Nah, yang expert tadi itu Mas Anton itu kan Ya, spesifik sepakat. ya. Ya. Spesifik sesuai dengan apa yang memang Anda kuasai. Artinya juga sesuai dengan passion Anda. Betul. Kalau bicara ini boleh nggak, bicara ini boleh nggak, spesifik karena nanti Anda adalah citra apa yang Anda sampaikan itu sendiri. Iya. Karena itu paket. Yang disampaikan sama Bro Edison, Lai, betul sekali. Kalau kita lihat contoh Bung Karno, Pak B.J. Habibie ya, itu apa yang dia mau sampaikan sudah menyatu chemistry-nya. Dia adalah bangsa, dia adalah teknologi seperti itu. Iya, betul. Ada kaitannya mendahului apa yang akan. Jadi orang mau berpikir nanti udah disampaikan duluan. Untuk pemimpin selain harus punya
Ini saat ini di Republik ini, saya jujur-jujuran ya, kita masih minim figur. Saat ini yang sering tampil di mana-mana itu bukan pemimpin. Saya mendeklar ya, jika Anda saat ini merasa GR-GRan di dunia politik, Anda tuh bukan pemimpin. Anda hanya berpikir sebagai seorang penguasa. Maka berlatihlah public speaking dengan tempatnya Mas Anton. Akan saya informasikan, begini loh cara berbicara dari hati. Iya. Tujuannya jelas. Tadi akronim speak baru akan saya mau buka supaya lebih detail. Tapi ini benar-benar mewakili karena merasa orang hanya tampil. Iya, Dan iya. itu yang tadi kita bahas yang di YouTube itu ya. Itu sebenarnya kemudian Pak Bobi tadi itu kemarahan sebenarnya. Betul, itu karena kemarahan loh. melihat sosok yang figur yang di ini apa, yang seolah apa diharapkan jadi pemimpin ternyata malah tidak ini. Karena kan? di kepala mereka, di hati mereka benar-benar mereka tuh bukan pemimpin, penguasa. Kalau menurut saya Mas Anton seperti itu. Nah, kaitannya dengan Pancasila bukan sebagai jargon. Beruntunglah Mas Anton ya. ADMG di tempatnya Mas Anton ini ya, supaya kita benar-benar Pancasila itu bukan sebagai sloganitas, bukan Iya. sebagai jargon biasa. Karena memang setelah dipahami, kebetulan saya melatih nanti ya, disampaikan semua kaidah public speaking yang umum yang Anda kenal dipastikan beda banget. Karena ini benar-benar berbasis Pancasila. Cek nomor 1 dulu deh, semua berbicara mengenai percaya diri, issue apa segala macam. Kita tidak. Percaya pada Tuhan Anda dulu. Nilai Oh iya, ketuhanan sila pada Anda. pertama. Udah beda itu. Betul. Jadi Anda terhindar dari kesombongan. Yang Ya. semua tampil saat ini rata-rata berpikir gua. No. Kalau Tuhan tidak mengizinkan Anda bicara, jangan bicara. Harus dengan izin Tuhan. Karena kalau misalnya tadi apa basicnya ada percaya diri kan jadi melupakan itu ya tadi kalau misalnya bisa saya tarik ininya ya. Saya rasa sih memang itu harus dipahami buat orang yang mau tampil loh. Iya. Bukan Anda yang berbicara itu, kan izin Tuhan maka Anda berbicara. Ini kayaknya Mas Anton senyum-senyum ada yang Dia mau senyum-senyum, disampaikan. dia punya rahasianya. Iya, kenapa Mas Anton? Ya Kayak tadi senyum-senyum saya aja. sampaikan, makanya kenali dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Wes. Dan juga punya rahasia. Iya, iya. Karena lembaga public speaking itu banyak pelatihan Betul. lain. Ada di sini doang bedanya. Dan Wah. kita berbicara kepada publik, walaupun kita penuh percaya diri dan kita menyampaikan materi, tapi materi yang kita sampaikan itu haruslah materi yang benar, bukan materi yang berbohong atau materi yang mempunyai muatan-muatan negatif. Makanya unsur yang maha kuasa itu sangat berperan, Iya. sehingga kita menyampaikan semuanya dengan jujur. Sehingga hari ini kita ketemu audiens, besoknya kita ketemu masih dalam kondisi mereka respect pada kita. Karena apa? Kita menyampaikan Karena sebuah jujur. kebenaran. Karena jujur. Kebenaran, Iya, bukan pembenaran loh. Iya, betul. Kalau nggak jujur, lah Tuhan ada kok kamu nggak jujur. Sila pertama, Nggak bisa. Iya, iya. Nah, ini itu baru satu ya. Baru satu. Ada lagi nih dari WhatsApp dari 0813 180996 sekian dari Bung Glenn Depok. Wah. Ini saya bacain langsung deh, bro. Boleh, Wah, bro. ya, Mas Bayu marah baca. ini, bro. Iya, Glenn. betul. Lu Silakan. lagi marah ya lewat ini ya. Oke, saya bacain ya. Ya. Selamat pagi kawan-kawan. Mohon maaf agak keras. Waduh. Boleh dibacakan, boleh juga tidak. Udah dibacakan. Kalau yang saya lihat, dengar, rasakan saat ini para pemimpin kita kebanyakan itu terlihat dari cara dan gaya bahasanya masih jauh dari seorang leader. Memang dia not leader. Dia hanya penguasa biasa. Yang ada mereka semua dealer. Wah, ini kalau kayak ini benar, ini jangan sampai jadi opening ini. Dealer mereka pedagang nih. Saat ini pedagang nih. Leader malah jadi dealer Karena ya. gini, mereka seolah-olah berkedok negaraan padahal usahawan. Iya, Bro Glenn iya. seperti itu ya. Di sekeliling Pak Presiden juga, wah ini udah masuk ke arena sarap tadi nih politik ya. Betul. Dealer semua, oke. Didukung, oke baiklah. Itu Dukung oke. terus presiden Yang kita, saya kata stressing Bung pointnya Glenn. adalah berbicara as a leader. As a leader ya. Yang berbasis Pancasila. Betul. betul. Mas Anton, bro, berikutnya tuh. Nah, ini dari Wah. Bung Nirwan di YouTube, di komen YouTube, public speaking berbasis Pancasila harus tulus dan bukan oportunis jualan. Nah, ini PR nih. Oke. Mas Anton nih. Iya, oke. MG Ya, nih. Justru ini yang paling penting. Jadi kita itu sebagai manusia, kita itu bukan hanya bagian dari masyarakat Indonesia, bukan hanya bagian dari warga negara Indonesia. Kita ini warga negara dunia. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan disorot dari negara lain. Ketika kita memiliki jati diri, dan kemudian dilihat siapa diri kita, keramahan kita, persatuan kita. Padahal kita Indonesia memiliki suku yang begitu banyak, bahasa yang begitu banyak. Kita bisa bersatu aja, ini bisa menggetarkan dunia. Kita tidak saling menghancurkan, kita tidak saling
memiliki kepentingan-kepentingan kelompok, tapi kita bersama-sama, kita ini sebuah kekuatan. Nah, semua memang harus disampaikan dengan tulus. Ya, Jadi tulus, kita harus sampaikan dengan tulus dan dengan kebenaran apa adanya, tanpa kita buat-buat. Itu yang paling penting. Kalau di sini ada yang menarik loh bro ya, dan bukan oportunis jualan. Begini ya, pada saat ini itu ada produk dan jasa. Yang lain-lain pun melatih public speaking. Saya juga alumni dari lembaga public speaking terbesar di Indonesia. Dalam kehidupan sehari kita bilang sebagai produk kan jualan. Tapi kebetulan yang ini berbasis Pancasila. Kita bukan hanya jualan biasa. Kalau kita bilang jualan ya karena semuanya adalah terjadinya distribusi produk dan jasa. Betul. Ya kami melatih berbasis Pancasila. Nah itu bisa dikonfirmasi dan itu bisa dibuktikan. Dan kami bukan oportunis. Semua yang ada saat ini bisa dikonfirmasikan kok. Datang ke sini, temui Mas Anton, cek kami oportunis atau bukan. No way, karena benar-benar di sini berbasis Pancasila dan kami memahami Pancasila itu dan sendiri. benar-benar diferensiasinya jelas, Jelas, gitu, sangat dengan jelas, dengan sangat public clear. speaking yang lainnya. Nah, itu sahabat RPK. Ini MG ini benar-benar berbeda dengan public speaking yang lain. Nah, oke, sebelum kita lanjut lebih ini nanti di segmen selanjutnya akan ada Dave Tobing akan menemani lagi karena kita akan lihat yang satu ini. Oke, masih bersama Obsesi di RPK FM dan masih bersama dengan Bro BM dan Mas Anton. Ya. Tadi melanjutkan pembicaraan dengan Bro Bon. Ya. Tadi ada yang mau ditambahkan lagi? Bro BM? Ada Mas Apa Anton. tuh? Tadi itu ada tanggapan soal kita tuh oportunis. Seolah-olah padahal di tempat lain tuh juga mempunyai banyak pelatihan public speaking yang banyak ya. Bedanya apa sih antara MG dengan yang lainnya itu Mas Anton? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Nirwan ini sebenarnya bagus sekali ya. Saya sangat tertarik ini. Public speaking berbasis Pancasila harus tulus. Saya sangat setuju. Kenapa sangat setuju? Karena kawan-kawan yang ada di MG, mereka itu memiliki filosofi hidup yang luar biasa. Ya. Saya sendiri juga memiliki filosofi hidup. Pak Bayu memiliki filosofi hidup. Sehingga kita kumpulan-kumpulan orang yang mempunyai basic. Sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan. Berbuatlah yang bermakna dalam hidupmu. Jika tidak, maka hidupmu hanya tinggal menunggu prosesi pemakamanmu. Itu Ngeri amat. Dalam banget itu, Pak. Iya benar. karena ketika kita sudah tidak lagi bisa memberi makna dalam hidup ini, Iya. berarti waktu kita itu tinggal menunggu prosesi pemakaman. Pemakaman. Iya, betul. nggak ada maknanya. Iya. Dan Maka bagaimana memberikan makna itu melalui kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara, public speaking, ya. Bro, gue punya pesan. Siap. Aku punya pesan. Belum ternyata publish loh. Oke. Bung Karno bilang jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Kalau bersama saya, jas hitam jangan Gimana sekali-kali hidup tanpa makna. Karena makna loh. Tapi itu bayi yang buat ya. Jangan Iya, sekali-kali. iya. Jadi kalau misalnya Anda mau berbicara di hadapan publik tanpa makna, turun deh. Iya. Ya, apalagi hanya untuk ambisi pribadi. Nah, itulah yang oportunis seperti itu. Memakai kemampuan soal kemampuan bicara itu nyontek pula lagi kemampuan bicaranya. Kalau di sini di MG Anda dipaksa untuk mengeluarkan gaya Anda sendiri. Ada penanya. Apa tuh coba penanyanya? Mana tuh penanyanya itu? Pancasila jangan diboncengin oleh kepentingan politik. Nah, bagaimana? Ya iyalah, karena Pancasila tuh seolah udah dianggap gimana ya, kayak jalan tol. Semuanya harus berbasis Pancasila. Mereka menjargonkan, menslogankan, semuanya Iya. distempel Pancasila. Tapi paham nggak Pancasila itu apa? Beda benar pada saat kita main Pancasila, jelas kami paham ya, berbeda dengan kenal ya. Lalu masuk ke dunia pelatihan. Ini sangat beda karena Anda akan larut dalam filosofi Pancasila. Kebetulan juga intinya adalah public speaking. Dapat 2 loh. Nah, ini ada juga nih WhatsApp nih dari 0812819173 sekian. Ini boleh saya bacain nggak bro? Boleh, silakan. Ini kayaknya langsung banyak yang marah loh. Iya. Kenapa yang marah? Pada saat kita berbicara Pancasila, banyak yang protes. Mereka rindu Pancasila sesungguhnya. Iya. Rindu norma-norma Pancasila. Iya.
rindu pada jati diri bangsa, rindu pada sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Saya bacaan ya. Oke, Sis siap, Jacqueline setuju, terutama untuk mereka yang jadi pejabat Setuju publik sekali. harus pandai berkomunikasi dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka hanya saat ini hanya baru bisa berkomunikasi menurut versi mereka, Iya. apalagi kaitan dengan Pancasila. Iya. Saya mengklaim they are nothing. Mhm. Nothing menurut saya itu, ya. Karena mereka hanya tampil sebagai itulah yang disebut tadi itu ya, Iya. yang para oportunis. No. Kita berbicara Pancasila, berbicara negara dan bangsa. Karena sekarang sangat jarang yang memberi nilai-nilai tersebut. Memang karena hanya sebagai stempel, slogan segala macam ya. Mulai sekarang malulah Anda para pejabat yang dengar ini ya, malulah kalau Anda tampil hanya untuk tujuan pribadi, ambisi. Rakyat tuh tahu bahwa Anda bukan pemimpin, Anda hanya penguasa yang Makanya- akan berpikir 5 tahun berikutnya lagi. Pada tahu semua Iya, kok, betul. proyek di belakangnya semua tahu. Tapi rakyat, kita lihat di sini, suatu saat nanti pada saat kemarahan ini meluas, kemarahan apa sih? Rindu Pancasila. Pancasila. Ujung Pancasila adalah budi pekerti akhlak. Jadi melalui public speaking berbasis Pancasila itu dilatih supaya berbicara menggunakan akhlak dan adab yang baik. Iya. Sila kedua aja belum pada bisa kok mengeluarkan kalimat perbedaan antara beradab dengan peradaban. Itu etika, dan di sini pembicara tanya sama Mas Anton deh. Beda banget. Berbicara yang beradab itu beda dengan berbicara yang mengikuti peradaban. Beda banget. Bagaimana inline-nya beda banget. Terus gini, bagus sih, cuma lama-lama jadi mirip mafia. Jangan ngomongin kami, itu ngomongin ke sana ya. Supaya nggak jadi mafia, please hubungi Mas Anton ya. Belajarnya bagaimana, tempatnya ada di mana, hubungi juga RPK dan Iya. ketemu solusinya. Jadi intinya kalau misalnya menjadi seorang ya calon politisi itu bukan hanya memberikan janji-janji manis gitu ya. Saya nggak bilang gitu loh. Oh, maksud saya hanya ya harus mempunyai isi makna dan janjinya tuh. Saya nggak bicara mengenai itu, tapi rakyat tahu. Rakyat tahu bahwa janji beda dengan komitmen. Nah, beda lagi tuh. Janji lu bisa batal, tapi komitmen enggak. Janji lu punya peluang kok buat nggak nempatin janji. Bilang lagi jangan lupakan, buat komitmen is beda. Di sini public speaking berbasis Pancasila, Mas Anton lebih tahu deh. Gimana Mas Arot? Komitmen kami. Ya, kuncinya kita jangan membohongi rakyat. Iya. Kita harus tahu apa yang ada di pikiran dan di hati rakyat. Kita juga jangan mengkhianati rakyat. Kita jangan kemudian berkompromi untuk hal-hal yang juga akhirnya membodohi rakyat. Karena rakyat sekarang itu sangat cerdas. Apalagi di situasi dunia digital, media sosial yang bertubi-tubi. Iya. Saya rasa tidak ada lagi hal yang bisa ditutupi. Iya. Rakyat juga belajar dari semua situasi dan apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Nah, tadi Mas Bayu menyampaikan bahwa ya mungkin apakah Anda betul seorang pemimpin yang sejati atau yang sebenarnya atau hanya seorang penguasa? Ya. Itu dilihat dari cara-cara Anda beradab terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Oke, sorry Mas, potong dulu Mas. Ini ada WhatsApp terakhir kali ya dari Foni di Megamendung. Selamat Mau pagi. saya bacain? Oh ya, boleh. Mau saya bacain? Boleh, Biar siap. lebih menggelegar. Oke. Nanti Mas Anton siapin closing statement ya, supaya Mbak Foni juga jelas ya. Iya. Ya bro ya. Gini, Mbak Foni, Megamendung, ini jauh ya. Selamat pagi, seperti papi saya bilang, jika memang ingin mempertahankan Pancasila, seharusnya pengambilan suara harus dengan musyawarah mufakat gotong royong, bukan dengan voting. Demokrasi kita adalah Pancasila. Mbak Foni, kata-kata demokrasi itu tidak ada di dalam hukum Indonesia. Kita hanya premis menerima dari luar. Semenjak dulu ke dulu selalu adanya dalam musyawarah untuk mufakat. Kita kembali kepada Pancasila yuk. Mbak Foni belajar sama papi ya mengenai Pancasila sesungguhnya apa, dan kalau kaitannya dengan antara Pancasila dengan public speaking ke beliau, ke Mas Anton. Oke, Mas Anton, closing statement gimana Mas Anton? Ya, tentu kita sebagai anak bangsa, kita yang bertanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab moral kepada generasi yang akan datang. Maka tanggung jawab moral ini tidak sederhana. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan seluruh masyarakat yang beraneka tadi. Tidak ada jalan lain kecuali kita menghayati setiap poin-poin dari Pancasila. Dan di public speaking Pancasila memang kita mencoba mengemas antara soft skill yang melatih kita punya keberanian berbicara maupun nanti leadership
Tetapi tidak hanya sekedar itu, tapi kita mempunyai muatan keindonesiaan, Cakep. muatan siap. kebangsaan kita. Nah, oke. Kalau dari Bro BM gimana sendiri? Tidaklah public speaking kecuali dia berbasis Pancasila. Ya. Tidaklah public speaking Pancasila kecuali hanya ada di MJ, Edukasi Masyarakat Jaya Indonesia. Oke. Karena ini bukan demokrasi barat, karena kalau kita Mbak Foni ya betul deh, belajar lagi deh, karena itu kesalahan besar kita menerima demokrasi yang sesungguhnya tidak ada di dalam kaidah hukum Indonesia. Dari dulu ke dulu musyawarah untuk mufakat. Mas Anton, kalau ada yang mau tanya mengenai kita berbicara Pancasila, kemudian kaitan dengan public speaking hanya ada di MJ ya, Mas, Edukasi Masyarakat di Indonesia ya. Tanya juga deh ke ini deh, ke RPK nanti ya. Iya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang public speaking, terutama dengan public speaking berbasis Pancasila, bisa menghubungi langsung ke Ke RPK dulu, kalau saya dulu. kualat loh, baru ke Edukasi Masyarakat di Indonesia. Bro, kita tadi baru sampai di periode berikutnya kita bahas EAK ya. Siap, Oke, Bro thank you. BM. Oke, itu dia perbincangan kita di Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi. Bersama tadi rekan saya juga Bon, ada juga saya Dave Tobing, dan beberapa narasumber kita Bro BM dengan Mas Anton WK. Thank you. BM adalah Bayu Murti. Bayu Murti. Oke, demikian you. perbincangan kita. Sampai jumpa. Pancasila. Salam Pancasila. But for now